Jadi kan manusia pastilah banyak salah. Apakah tidak mengapa jika kita bertaubat, tapi dari dosa yang A terlebih dahulu? Ya, kita ada dosa yang lain, misalnya dosa pacaran. Kita ingin taubat, tapi memikirkan perasaan yang lain. Apakah itu tidak mengapa, Ustaz? Atau termasuk hal-hal yang mempermainkan taubat? Kalau seperti itu, Ustaz. Ragu dengan taubatnya atau gimana? Iya, dia mau bertobat, tapi artinya mungkin karena banyak dosanya saja dia memilih untuk tobat dari dosa yang ini dulu gitu. Dan ini soal masalah pacaran yang memang masih ada perasaan-perasaan begitu, Ustaz. Dia belum mungkin belum mau atau belum bisa karena masih memikirkan perasaan pasangannya atau seperti apa, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hari ini disebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, fa inni atubu ilallahi liyawm, ya sesungguhnya aku ini saja beristighfar, bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Dan disebutkan 70 kali. Ya, ini anjuran, ya, perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatubuna ilallah. Ya, Allah tawarkan tobat. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Ya, tubu ilallah jami'an. Ya, bertobat kepada Allah kalian semuanya, ya, agar kalian beruntung. Nah, dalam bertobat itu punya, ya, 3 syarat. Yang pertama, ya, meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, ya, menyesali. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan lagi. Itu kalau sesama, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa tersebut merupakan hubungan dengan manusia, mengambil hartanya, ya, atau yang lain, maka kita minta kehalalannya, meminta maaf kepadanya. Nah, perkara tobat ini jangan ditunda-tunda, karena tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal. Ya, jangan sampai kita, ya, ajal kita tiba di saat kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang membuat, yang memotivasi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kematian. Ya, bahwasanya kematian itu, ya, kafa bil mauti wa'idha. Ya, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan, pemberi nasihat. Ya, tidak ada jaminan, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya besok, apa yang akan dihasilkan, apa yang akan dicapai. Ya, dan manusia tidak tahu kapan atau di mana dia akan meninggal. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita dalam kemaksiatan kemudian ajal, ya, menjemput kita, na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, olehnya itu, ya, sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah al-mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun, yang memperbanyak istighfar di saat, ya, waktu sahur atau jelang waktu azan subuh. Nah, ini di antara ciri orang yang bertakwa. Nah, kita juga beristighfar setelah sholat, ya, agar menutupi kekurangan sholat kita. Jadi sebagai kesimpulan bahwasanya jangan menunda tobat, dan kita bertobat dari segala semua dosa. Ya, mulai dari kita balik sampai sekarang. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Kita memperbanyak istighfar, karena istighfar artinya adalah meminta kepada Allah agar menutupi dosa-dosa tersebut. Al-Ghafar artinya kita minta ditutupi kita punya dosa. Kita minta untuk, ya, dijauhkan dari dampak atau akibat dari dosa tersebut, karena dosa itu punya akibat, punya athar, punya efek, dan punya akibat setelah itu. Maka kita minta istighfar. Istighfar artinya meminta kepada Allah agar Allah SWT menutupi dosa-dosa tersebut dan menjauhkan akibatnya. Ya, kalau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan, dan kita harus yakinkan syaitan merupakan musuh nyata kita. Fattakhiduhu aduwwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaitan merupakan musuh nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia adalah musuh. Nah, kalau kita sudah tahu syaitan merupakan musuh nyata kita,
maka tentunya kita akan berusaha menghindarkan diri dari segala hal-hal yang bisa menjadikan syaitan membinasakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tidak tahu ya, boleh jadi ya ada dosa-dosa yang kita remehkan dengan itu membinasakan kita. Ya, jadi jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun ya, karena kita tidak tahu kebaikan mana dengannya Allah SWT mengampuni kita, merahmati kita dan masukkan ke dalam surganya. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena boleh jadi dengan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari rahmatnya dan menyebabkan kita ya masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam.